10 rahasia penulis pemula. Yang pertama kemarin adalah ide. Setelah kita menemukan ide, kemudian kita klasifikasi. Ide itu kita masukkan kemana? Karena pada dasarnya, hemat saya, menulis buku itu hanya ada dua, fiksi dan non-fiksi. Ini pemikiran yang sangat simpel, sehingga kita akan mudah ketika mempunyai ide dan kita menggolongkannya. Fiksi apa aja? Fiksi bisa berupa cerpen, novel, puisi, drama, dongeng, mitos, hikayat komik, dan sebagainya. Golongan yang kedua yakni non-fiksi. Apa aja? Laporan ilmiah, bias skripsi, disertasi, tesis, buku pelajaran, buku ensiklopedia, jurnal, opini, pidato, dan sebagainya. Dari sekian banyak ide, cocok yang mana? Lebih pas yang mana? Kita masukkan ke fiksi atau non-fiksi? Contoh, dari buku non-fiksi sendiri, itu juga banyak pilihannya. Ada kesehatan, ada agama, ada politik, ada budaya. Contoh, kita ambil non-fiksi. Yang tadi ada kesehatan, politik, budaya, maka kita ambil yang kesehatan. Dari kesehatan sendiri ada banyak pilihan. Misalkan ini buku ajar, bisa buku perawatan maternitas, buku ajar kebidanan, buku keterampilan dasar perawatan luka, ada buku rahasia, pola makan sehat. Ini konten yang kita ambil dari kesehatan. Dari beberapa contoh ini pun sudah ada klasifikasi, mana yang buku ajar, mana yang buku kesehatan secara umum, mana yang buku panduan untuk teknik di lapangan, misalnya perawatan luka. Jadi nggak ada alasan ketika kita kebingungan mencari ide dan pengembangan. Lantas, apa sih tujuan atau niat menulis? Kalau kita paham ini, maka semakin memudahkan kita bahwa menulis itu sangat mudah tertanam di alam bawah sadar kita. Kalau kita mau menulis, bisa kita langsung arahkan ke sini. Saya menulis demi pengetahuan. Maka kontennya adalah, isi buku itu adalah memberikan informasi dan memberitahukan pengetahuan. Saya mau menulis, tujuan saya adalah pemahaman. Maka isi buku saya adalah menjelaskan dan menjabarkan. Isi buku saya nanti saya ingin menggerakkan atau mengajak, memberi aplikasi, maka bisa disebut tujuan penulisan kita adalah lebih ke mana? Aplikasi. Dari ini semua saya contohkan. Sekarang lagi musim corona misal. Saya ingin menulis buku tentang corona. Namun spesifikasi dari tujuan penulisan saya adalah memberikan informasi atau pemberitahuan. Maka kita akan menjabarkan tentang corona. Pertanyaannya, apakah bisa satu buku memuat semua yang tertera di sini? Ada pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesa, evaluasi. Bisa. Jadi misalkan bab 1 pengetahuan tentang corona tadi. Bab 1 kita olah, menginformasikan, memberitahukan bahwa corona ini seperti ini. Definisinya seperti ini. Misalnya. Kemudian pemahaman di bab 2, menjelaskan, menjabarkan lebih detail. Nama virusnya apa, proses penyebarannya kayak apa, proses perjalanan menyerang anggota tubuh. Misalkan mulai pernafasan, jantung, saraf, dan lain-lain. Kemudian aplikasinya seperti apa? Misalkan cara mencegah corona,
Jadi tips di situ mulai bagaimana kita menggunakan masker yang benar, cara cuci tangan, social distancing, dan lain-lain. Kemudian analisisnya. Kalau ini kita jadikan satu frame ya. Misalnya kebijakan. Kita bandingkan. Bisa kita buat semacam penelitian kecil-kecilan atau riset. Biar apa? Nanti kalau memang perilaku ini kurang tepat, bisa kita tahu dari hasil riset. Kita kembangkan di situ. Sintesa. Kita simpulkan. Setelah di bab 4 tadi kita buat analisis, kita simpulkan. Sehingga apa kesimpulan kita ini, formulasi kita ini yang kita share lagi ke masyarakat luas. Kemudian terakhir evaluasi. Bisa. Berarti ini bisa dijadikan satu frame? Bisa. Dan apakah ini bisa dijadikan atau dibedakan frame? Bisa. Maka tujuan dari menulis bisa kita gabungkan. Next. Menulis itu ini ada dua. Satu, tulisan kita ini baru, atau yang kedua adalah pengembangan. Baru artinya apa? Sebelum kita menulis buku, belum pernah ada referensi lain tentang tulisan kita. Itu baru. Pengembangan seperti apa? Sebelum kita menulis, sudah ada buku yang sama, mengupas hal yang sama, tapi kita mengambil pengembangannya. Misal, kalau yang baru ini, belum pernah ada buku tentang luka. Maka kita sendiri menulis tentang buku perawatan luka. Itu baru. Kemudian, pengembangan. Oh, sudah ada ini, buku perawatan luka. Maka mau saya kembangkan. Dari buku perawatan luka itu kita kembangkan. Misal, buku perawatan luka diabetes mellitus. Buku perawatan luka tentang luka bakar. Buku perawatan luka khusus luka hitam. Itu pengembangan. Model-model seperti ini, kalau kita memahami, maka sangat-sangat mudah kita untuk mencari ide dan mengembangkannya. Makanya, ketika kita paham 10 rahasia penulis pemula, saya yakin, saya percaya, siapapun yang menonton video ini pasti bisa. Makanya jangan lupa ikuti episode by episode dari kami, Menara Media Edukasi Indonesia.